Baiklah teman-teman, ada sesuatu yang sangat mengganggu baru saja muncul dari Inggris. Ya, saya tahu banyak hal yang mengganggu sedang terjadi di Inggris, tapi kita tidak bisa mengabaikannya karena kita tidak bisa menerima itu sebagai norma baru. Jadi, menurut pengetahuan umum kita, undang-undang penistaan agama sudah tidak ada lagi di Inggris. Ya, tapi lihat ini. Kepolisian New South Wales telah memberitahu para petugasnya untuk mencatat percakapan anti-Islam. Oh, mereka akan mengawasi percakapan kita, percakapan anti-Islam. Lihat, dengarkan. Jadi The Telegraph baru saja memposting ini, menerbitkannya pada tanggal 1 Juni. Kepolisian memberitahu petugasnya untuk mencatat percakapan anti-Islam. Mari kita baca semuanya karena kita perlu memahaminya. Karena ini pada dasarnya adalah hukum penistaan agama. Kepolisian telah dituduh mengancam kebebasan berbicara setelah memerintahkan para petugas untuk mencatat setiap kejadian permusuhan terhadap Muslim. Oke, Muslim. Oke, seharusnya tidak ada permusuhan terhadap individu. Ya, itu masuk akal. Tapi mereka tahu itu belum cukup baik. Jadi, mereka selalu harus mencoba mengutak-atik dan menguji sistem serta mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Dan inilah dia. Kepolisian South Wales telah menginstruksikan staf untuk mencatat apapun yang melampaui diskusi sah tentang Islam. Sah? Siapa yang memutuskan itu? Jadi, seorang petugas polisi yang akan memutuskan apakah itu diskusi sah tentang Islam atau tidak. Baiklah, izinkan saya katakan ini. Islam adalah ideologi abad pertengahan yang barbar, primitif, yang menyamar sebagai agama dan tidak memiliki tempat di dunia bebas, terutama di barat. Inggris harus melarang Islam, Australia harus melarang Islam, dan begitu juga setiap negara lain, setiap negara barat lainnya. Apakah itu cukup sah untukmu, polisi South Wales? Kami juga punya polisi New South Wales. Para aktivis khawatir definisi subjektif ini memberi kekuasaan kepada petugas untuk memutuskan perilaku apa yang dapat diterima dan bisa berdampak buruk pada kebebasan berbicara. Kamu sudah tahu, kita sudah melihat bagaimana polisi Inggris menangkap para pengkhotbah Kristen. Tapi ketika Muslim berteriak, bersikap agresif atau bersikap menantang, mereka tidak melakukan apa-apa karena tentu saja itu subjektif. Mereka berpendapat bahwa jika seorang petugas memutuskan seseorang telah melewati batas dalam percakapan tentang Islam atau Muslim, mereka akan membuat catatan insiden perilaku antisosial yang kemudian akan diungkapkan jika orang yang mengatakannya diperiksa oleh pemberi kerja. Ya ampun. Serikat Kebebasan Berbicara telah menulis surat kepada pihak kepolisian menuntut agar mereka menarik pedoman tersebut dari staf, dengan kelompok kampanye memperingatkan bahwa mereka akan mencari peninjauan yudisial atas masalah ini jika pihak kepolisian menolak untuk mundur. Menghukum orang karena berekspresi. Lord Young, pendiri serikat tersebut, mengatakan bahwa pihak kepolisian berisiko menghukum orang karena mengungkapkan keraguan tentang Islam. Teman-teman, oh ya, sekedar catatan, saya juga telah menjadi anggota Serikat Kebebasan Berbicara Australia. Ada Serikat Kebebasan Berbicara Inggris. Saya rasa namanya memang Serikat Kebebasan Berbicara saja. Yang ini, Serikat Kebebasan Berbicara. Yang ini, apakah ini yang sama? Ya, ini yang sama. Tolong jadi anggota di sana. Oke, saya adalah anggota Serikat Kebebasan Berbicara Australia. Mereka benar-benar bagus. Mereka telah membantu beberapa orang yang ditangkap karena Anda tahu undang-undang ujaran kebencian yang samar-samar ini dan mereka memberikan perwakilan. Jadi mereka membantu Anda. Jadi jadilah anggota mereka jika Anda bisa. Definisi luas pemerintah mencakup pelabelan stereotip yang merugikan terhadap Muslim atau orang-orang yang dianggap sebagai Muslim dan memperlakukan mereka sebagai kelompok kolektif yang didefinisikan oleh karakteristik tetap dan negatif. Nah, jika Anda bisa menggunakan mereka untuk mendefinisikan, jika Anda bisa mendefinisikan mereka dengan karakteristik positif, maka maaf, karakteristik negatif juga telah disebutkan. Mayoritas besar Muslim percaya bahwa pernikahan dengan sepupu seharusnya diperbolehkan. Maaf, ini adalah karakteristik negatif dari sudut pandang Barat. Lalu kenapa? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Bagaimana mungkin mengatakan kebenaran dianggap negatif? Kau tahu, beginilah menyedihkannya hal ini. Dan inilah alasan mereka tidak bisa benar-benar menghentikannya sejak awal. Inilah alasan mereka tidak bisa benar-benar mengejar kita. Muslim berkata, ya, kami ingin para penghujat dibunuh. Memang begitu, kami ingin para murtad dibunuh. Dan itulah yang kami katakan.
Lihat, mereka ingin membunuh kami. Umat Muslim ingin membunuh kami. Perilaku seperti ini seharusnya tidak diizinkan di Barat. Kita mengatakan itu, bukan? Jadi bagaimana itu bisa dianggap negatif ketika mereka sendiri mengatakan, ya, itu benar. Oke, soal geng grooming, disinilah letak kesulitannya. Jadi mari kita coba sajikan versi terkuat dari argumen mereka. Mereka bilang, ya, mayoritas besar Muslim bukanlah pelaku grooming, bukan pelaku grooming atau pemerkosa. Jadi kamu tidak seharusnya menggeneralisasi semua orang dengan satu gambaran yang sama. Saya rasa tidak ada orang waras yang akan mengatakan bahwa mayoritas besar pria Muslim yang tinggal di Inggris adalah pemerkosa. Tidak ada yang akan mengatakan itu. Tidak ada orang waras yang akan mengatakan itu, karena statistik akan membantahnya secara jelas. Itu bahkan bukan klaimnya. Mereka perlu. Jika mereka ingin membantah kita, maka mereka harus terlebih dahulu berhenti menyalahartikan argumen kita, yaitu berhenti membuat argumen boneka terhadap argumen kita. Klaim kita selalu seperti itu, atau para pengkritik Islam, terutama saya, dan sekarang semakin banyak orang Barat yang ikut bergabung. Kami sudah mengatakan bahwa komunitas Muslim seharusnya secara besar-besaran tampil dan mengecam mereka. Saya ingat saya membahasnya karena saya telah membuat puluhan video tentang skandal geng grooming itu. Awalnya sekitar tahun 2010 atau semacamnya, semacam asosiasi Muslim, saya paham bahwa mereka tidak mewakili seluruh komunitas Muslim. Tapi ada asosiasi Muslim, saya rasa mereka juga memiliki sebuah masjid di bawah naungan mereka. Mereka mengatakan bahwa ini semua adalah konspirasi. Ini semua omong kosong dari kelompok ekstrim kanan. Itu tidak benar. Sebenarnya, tahu tidak? Biar saya putarkan pidato Rupert Lowe yang baru saja dia sampaikan di House of Commons. Dan ini benar-benar sangat memalukan bagaimana hal ini bisa terjadi dalam skala sebesar ini dan siapa yang membiarkan hal ini terjadi. Lihat ini. Oke, bersiaplah. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 260,974 pria dan wanita Inggris yang telah menandatangani petisi sehingga debat ini bisa terlaksana. Dan saya ingin menyambut para penyintas pemberani yang duduk di belakang kami di aula ini. Debat ini adalah tentang mereka. Seperti yang Anda katakan dengan benar, ini bukan tentang politik. Saya ingin dunia mendengar apa yang kami dengar selama 2 minggu sidang penyelidikan independen tentang geng pemerkosa. Sebuah penyelidikan yang seharusnya tidak pernah perlu terjadi. Saya dengan tulus mendesak parlimen ini untuk mendengarkan kesaksian dari para penyintas pemberani ini dan akhirnya bertindak. Jadi, kesaksian pertama. Dia menurunkan celananya, menembus saya, berhubungan seks dengan saya. Dia kemudian berhenti sebelum ejakulasi. Dia mengambil botol Jack Daniels yang sekarang sudah kosong dan dia memaksanya masuk ke dalam tubuh saya. Dia memecahkan gelas itu saat dia di sana. Pada saat itu, saya berusia sekitar 12 tahun, hampir 13 tahun. Kesaksian lain. Saya ditahan oleh para pria itu saat mereka bergantian memperkosa saya secara oral dan vaginal. Bergantian menahan lengan dan kaki saya. Ketika penyerangan itu berakhir, para pria itu memukul saya berulang kali, mengancam akan mencari saya, membunuh saya, dan menyakiti orang-orang yang saya cintai jika saya pernah menceritakan apa yang terjadi. Dalam kesaksian lain, komentar-komentar terus-menerus dilontarkan yang menyiratkan hal itu. Gadis kulit putih, gadis Kristen, dianggap memiliki moral yang lebih rendah atau nilai-nilai yang lebih rendah. Sedangkan gadis Muslim digambarkan oleh beberapa pria sebagai memiliki martabat dan kedudukan moral yang lebih tinggi. Perbandingan-perbandingan ini digunakan untuk membenarkan cara saya diperlakukan dan untuk semakin mempermalukan serta mengendalikan saya. Yang lain, dia sendiri adalah seorang wanita kulit putih yang saya bayangkan mungkin telah dijerat dan sekarang jelas telah menikah dengan anggota keluarga. Berteriak kata-kata kotor kepada kami. Sepanjang proses vonis, dia terus-menerus berkata, pembohong sialan, jalang kulit putih pembohong. Dia berkata kepada saya bahwa Tuhan akan menjadi saksi atas apa yang terjadi pada saya. Ras lain memang berperan dan memotivasi pemilihan atau demografi para korban. Selama masa eksploitasi saya, gadis-gadis lain yang saya temui atau yang juga disiksa bersama saya, hampir semuanya berkulit putih. Yang lain, dia punya bayi dari pria itu dan ayahnya adalah seorang imam. Wow, ayahnya tahu. Dan dia menikahkan putranya dan berkata bahwa dia tidak diizinkan untuk melihat anak itu.
Mereka menjaga komunitas mereka sendiri. Bagaimana dengan yang lain? Mereka memang begitu, hanya saja itu. Hanya orang kulit putih yang tidak diizinkan menjaga komunitas mereka. Mereka satu-satunya. Dan ada alasan di balik itu, teman-teman. Alasan mengapa kalian tidak bersatu, karena peradaban Barat sangat berbeda dari bagian dunia lainnya. Di Barat, gagasan individualisme sangat dipromosikan pada era pencerahan, di mana seseorang bisa menjadi pribadi yang cemerlang. Kita ini tidak hidup seperti koloni lebah. Itu adalah konsep Barat yang sangat unik, sedangkan masyarakat lain sangat bersifat kesukuan. Jadi itulah alasannya. Maksud saya, hal-hal ini hanyalah konsekuensi yang tidak disengaja. Tidak ada yang tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Oke. Tapi saya hanya mencoba menjelaskan kepada Anda mengapa orang Barat tidak berorientasi pada kelompok seperti sebagian orang lain ini. Tapi sekali lagi, keadaanlah yang membentuk perilaku budaya kita. Dan orang Barat melihat bahwa semua orang menjaga kelompoknya sendiri. Jadi kenapa kita tidak menjaga kelompok kita sendiri? Dan itu memunculkan nasionalisme, bahkan kemarahan terhadap komunitas-komunitas yang berperilaku buruk. Lainnya, selama kekerasan itu, saya diperkosa oleh beberapa petugas polisi di berbagai daerah di negara ini. Lainnya, dia mematikan rokok di wajah bayi itu. Lainnya, itu dimulai saat aku berumur 13 tahun. Saya diperkosa oleh mungkin sekitar 6 atau 700 pria yang berbeda selama 3 tahun. Ya Tuhan, Lagi, mereka juga begitu. dia itu putri seseorang, teman-teman. Bagus sekali Rupert Lowe sudah mengangkat lagi isu itu. Misalnya, semua orang ini seperti saya tidak tahu. Saya tidak membicarakan tentang. Saya tidak tahu. Mereka mungkin ada di pihak pemulihan. Tapi banyak dari orang-orang ini. Mereka baru saja menormalkan dan menerimanya. Siklus berita pun berlalu. Itu adalah cerita masa lalu. Ratusan ribu gadis. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Seperti yang baru saja kamu dengar, angkanya. Angka-angka ini sungguh tak bisa dipercaya. 6-700, bahkan lebih parah lagi. Bagus sekali Rupert Lowe membawanya kembali di sidang parlemen. Karena kita tidak boleh melupakan itu. Kita tidak boleh melupakan itu. Sebenarnya saya punya tweet yang sangat menarik dan tegas dari Rupert Lowe untukmu setelah ini. Klakson mobil dibunyikan, lalu seorang anak akan dibawa ke pintu depan. Satu lagi. Mereka akan membunyikan klakson mobil, lalu seorang anak akan dibawa ke pintu depan oleh seorang staf dari panti asuhan. Wow, Lagi. Saya berdarah dari vagina dan anus saya, dan saya sangat bengkak sampai tidak bisa duduk. Saya bilang ke staf rumah sakit bahwa minuman saya dicampur sesuatu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak menanyakan apa-apa. Mereka memberi saya tablet dan memulangkan saya. sekali lagi ini menunjukkan celah-celah dalam masyarakat kita. Karena banyak dari gadis-gadis ini sebenarnya dipandang rendah. Jadi staf rumah sakit atau perawat atau dokter atau siapapun itu. Mereka mungkin berpikir, kamu tahu, gadis-gadis kelas pekerja, ya mungkin punya hubungan yang ceroboh. Dan sekarang mereka hanya ingin mengatakan bahwa itu menunjukkan sebuah kekurangan. Dan kesalahan utama yang mereka buat, mereka menganggap yang terburuk dari orang-orang mereka sendiri, terutama dari anak-anak. Jika kamu berusia 14 atau 15 tahun, aku tidak peduli dari kelas mana kamu berasal. Jika kamu mengalami cedera seperti ini, maka kita harus membalikkan dunia. Kita harus mencari tahu akar permasalahannya. Tapi sekali lagi, ini adalah momen budaya. Secara budaya, Inggris telah berubah. Di mana mereka? Di mana mereka akan. Jika itu adalah seorang gadis muslim, mereka pasti akan mempercayainya. Karena muslim seharusnya tidak berperilaku seperti itu. Muslim tidak melakukan ini. Gadis muslim tidak melakukan ini. Maksud saya, menurut mereka, begitulah cara berpikir mereka. Tapi ini adalah gadis kulit putih, gadis kelas pekerja. Tentu, ya, dia pasti melakukannya. Itulah sebabnya mereka tidak memperhatikan sama sekali. Saya berusia 15 tahun. Ketika dia berusia 15 tahun. Lagi satu. Segalanya akan memuncak saat Idul Fitri dan hari libur. Pestanya makin besar, makin parah, makin penuh kekerasan. Orang-orang, makin banyak yang terlibat, makin banyak perempuan yang terlibat. Pestanya memang makin besar. Lagi, kelas utama. Sebut saja pesta. Ya, ayo bawa beberapa gadis kulit putih untuk menghibur kalian. Saya menolak untuk percaya alasan kenapa partai buruh, kenapa. Why?
Partai buruh telah mencoba menutupinya begitu lama. Bukan karena empati atau belas kasih yang berlebihan. Banyak dari petugas polisi ini, banyak politisi tingkat tinggi, mereka semua terlibat di dalamnya. Banyak dari mereka pasti terlibat. Saya sudah bilang, saya tidak percaya dengan argumen empati berlebihan atau karena takut disebut rasis. Bukan itu alasannya. Ada lebih dari itu. Beberapa orang mungkin tidak melihat lebih dalam karena mereka berpikir kalau tidak menimbulkan kekacauan, ya abaikan saja. Bahkan itu pun sudah termasuk kriminal. Tapi banyak dari orang-orang ini mungkin memang terlibat di dalamnya. Yang saya alami dari sisi agama adalah, saya tumbuh sebagai seorang Kristen. Saya biasa memakai salib saya, karena itu sangat istimewa bagi saya. Tapi itu justru digunakan sebagai cara untuk meruntuhkan saya. Mereka berkata, di mana Tuhanmu sekarang? Apakah Tuhanmu telah meninggalkanmu? Lagi-lagi, 100% itu juga bersifat keagamaan. Mereka memilih gadis kulit putih karena suatu alasan. Yang paling rentan, kelas pekerja. Beberapa orang bilang, saya tidak tahu situasi individu mereka. Tapi yang saya dengar, kebanyakan gadis itu mungkin diabaikan. Jadi mereka adalah yang paling rentan. Jadi negara seharusnya melakukan lebih banyak untuk melindungi mereka. Tapi orang-orang ini, para pemangsa ini, memangsa mereka. Dan mereka memanggil mereka dengan segala macam kata-kata rasis, kata-kata bernuansa agama. Izinkan saya jelaskan dengan sangat jelas. Saya tidak melebih-lebihkan hal ini. Jika sebagian kecil dari ini terjadi di Pakistan atau Bangladesh atau negara muslim lain seperti Suriah atau Libya, ya saya tidak terlalu tahu tentang Libya, tapi saya rasa asumsi saya akan sama. Tapi mari saya ceritakan apa yang akan terjadi di Pakistan. Mereka pasti sudah membakar seluruh desa Kristen jika hal itu terungkap. Saya tidak mengatakan itu benar, tapi saya ingin bilang bahwa saya sangat percaya pada praktek budaya teman-teman. Saya seorang penganut budaya. Seperti yang saya katakan, budaya Barat atau budaya Inggris. Khususnya telah mengalami kemunduran. Itu disebabkan oleh karakteristik tertentu, nilai-nilai tertentu. Misalnya, Anda tahu, Muslim tidak melakukan itu, tapi gadis kulit putih, ya mereka melakukannya. Jadi pura-pura tidak melihat. Itu adalah perilaku budaya. Tidak ada yang memberitahu perawat atau dokter itu untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Itu hanya pandangan budaya. Banyak gadis yang bahkan sudah melapor ke polisi. Banyak petugas polisi tidak mempercayai mereka karena mereka berpikir, ya kamu hanya menuduh seseorang karena kamu tahu, kamu ingin alkohol, kamu ingin narkoba, itu sebabnya kamu melakukannya. Dan sekarang itu adalah masalah budaya. Dan itu terjadi karena orang kulit putih menjadi semakin terasing. Mereka menjadi acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Itu adalah semua gadis kulit putih di setiap rumah yang saya kunjungi. Saya ingat seorang pria membuka bagian belakang van dan saya melihat 15-20 gadis dikurung di dalam kandang anjing. Wow. Lagi, anjing-anjing dibawa masuk dan aku sama sekali tidak bisa bergerak. Aku tidak punya tempat untuk bergerak. Menurutku, hal yang paling menakutkan adalah tidak punya gambaran sama sekali tentang itu. Ada pria-pria di sekitarku. Mereka tidak merasa ngeri, tidak jijik, tidak menolong, tapi merekam dan tertawa. Bertaruh apakah anjing itu benar-benar bisa memperkosaku atau tidak. Dan ya, aku diperkosa oleh seekor anjing. Pria itu hanya memegang wajahku, menatap mataku langsung, dan dia ingin melihatku hancur, dan dia berhasil. Yang lain, aku hanya ingin ini berhenti dan tidak terjadi pada anak-anak lain. Dan agar orang-orang benar-benar bertindak melakukan sesuatu dan berhenti merasa takut. Aku bisa terus bercerita berjam-jam lamanya. Kita semua di gedung ini punya tanggung jawab untuk akhirnya bertindak. Bukan hanya bicara, tapi benar-benar bertindak. Laporan penyelidikan geng pemerkosa kami akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Ini akan mengubah Inggris untuk selamanya. Saya harap begitu. Itu pidato yang hebat. Tapi Rupert bahkan menulis tweet yang lebih bagus. Itu sudah ditonton 1,1 juta kali. Jadi izinkan saya membacakan itu untuk Anda. Untuk para pria, kebanyakan dari Pakistan yang telah menimbulkan rasa sakit terburuk yang bisa dibayangkan pada anak-anak Inggris yang tak bersalah, ketahuilah ini.
Akan tiba saatnya ketika kekuatan negara Inggris yang selama ini menutupi kejahatan keji kalian akan berbalik melawan kalian. Itu akan terjadi dengan cepat. Itu akan brutal dan akan sangat berat. Karena jika Restore Britain mendapatkan sedikit saja kekuasaan, akan ada perhitungan. Aku janji padamu, kami akan menunjukkan belas kasihan yang sama seperti yang kalian tunjukkan pada gadis-gadis kami. Ras atau agamamu tidak akan melindungimu lagi. Sebuah pesan akan dikirimkan yang akan didengar di seluruh dunia. Jika kamu memperkosa anak-anak kami, kamu akan menanggung akibatnya dan kamu akan kehilangan segalanya karenanya. Itulah yang akan dilakukan Restore Britain dan saya pikir itulah yang kita butuhkan. Kita butuh pemerintahan sayap kanan seperti itu dengan sikap tegas tanpa minta maaf dalam segala hal. Tidak suka, ya sudah. Pergi secara sukarela. Biarkan saya kembali ke artikel ini. Apa yang mereka katakan? Stereotip berprasangka terhadap Muslim atau orang yang dianggap sebagai Muslim dan memperlakukan mereka sebagai kelompok kolektif yang didefinisikan oleh karakteristik tetap dan negatif. Maafkan saya. Mengatakan kebenaran bukanlah kejahatan. Kamu bisa mengatakannya dengan kata-kata apapun yang kamu mau. Jika 90% pelaku eksploitasi seksual anak berbasis kelompok, 90% dari pelaku tersebut adalah Muslim, Inggris keturunan Pakistan. Dan dari orang-orang Inggris keturunan Pakistan, mereka adalah orang-orang Pakistan Mirpuri. Ada sesuatu tentang budaya mereka, ada sesuatu tentang mereka, sesuatu telah terjadi. Maaf, mengatakan kebenaran bukanlah kejahatan. Tidak ada instruksi hukum, undang-undang, apapun yang dikatakan polisi South Wales kepada petugas mereka akan mengubah hal itu. Dan itu tidak terbantu ketika politisi Inggris keturunan Pakistan atau Muslim semakin ngotot soal ini. Biar saya tunjukkan kepada Anda, biar saya tunjukkan apa yang sedang terjadi. Lihat ini, lihat ini. Anda ingat orang ini? Namanya Ayub Khan, anggota parlemen Muslim Independen. Orang ini, lihat dia. Dia orang yang sangat buruk, sangat buruk. Izinkan saya jelaskan kenapa saya bilang begitu. Dia orang yang sangat buruk. Dia sangat buruk bagi Inggris Raya. Dia memberikan pidato 3 menit yang menjelaskan mengapa Muslim tidak boleh, mengapa pernikahan sepupu tidak boleh dilarang, karena menurutnya kita memperkuat sistem keluarga kita dengan cara itu. Pergi saja ke Pakistan, pergi sana, larang pernikahan sepupu. Kita tidak bisa jika kita tidak bisa menaturalisasi semua orang, tapi masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Langkah awal, larang daging halal, larang pernikahan sepupu, larang sunat perempuan, larang pernikahan anak, larang burka, lalu lanjut ke nikab, dan akhirnya ke hijab. Muhammad, sah, naiklah perlahan-lahan. Buatlah sulit. Buat budaya abad pertengahan ini yang anti-barat, anti-Inggris, sulit berkembang dengan bebas di tanah barat. Buatlah sulit. Tidak ada yang salah dengan itu, teman-teman. Saya selalu memberikan contoh ini. Nah, jika kamu membawa beberapa suku Amazon yang percaya pada pengorbanan manusia, apakah kita akan berkata, kamu tahu, pengorbanan manusia, mereka tidak mengorbankan anak-anak kita. Mereka mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Apakah kita akan membiarkan itu? Tidak. Jadi kenapa kita harus membuat begitu banyak pengecualian? Menyakiti hewan, menyembelih mereka dengan cara yang barbar. Kenapa kita? Kenapa? Kita punya sistem nilai sendiri yang harus kita patuhi. Barat tidak suka menyiksa hewan. Oke, memang tidak sempurna. Kita masih makan daging, tapi kita tidak suka menyiksa hewan kita. Kita tidak suka perempuan berpakaian dengan pakaian yang merendahkan. Kita tidak suka itu. Kamu ingin melakukannya. Argumen ini sangat bodoh ketika mereka bilang perempuan Muslim ingin memakai pakaian seperti itu. Serius. Jika seorang pria kulit hitam berkata bahwa dia ingin memakai rantai, kamu tahu, maksudku, saya hanya ingin memakai rantai. Apakah kita akan membiarkannya? Saya rasa kita tidak seharusnya membiarkannya. Apalagi kalau dia bilang, kamu tahu apa? Seseorang diperbudak. Ya, seseorang diperbudak. Saya punya contoh yang lebih baik. Jika seorang pemilik budak membawa seorang budak dan memasang rantai padanya, lalu si budak sendiri berkata, saya suka rantai ini. Apakah kita akan membiarkannya? Kita tidak bisa menghentikan orang melakukan apa yang mereka lakukan di luar negara kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah di negara kita sendiri. Kita punya hukum dan nilai-nilai kita sendiri untuk membimbing perilaku kita. Atau kita yang memutuskan apa yang menjadi norma dan apa yang bukan norma. Biarkan saya kembali ke manusia yang menjijikan ini. Jadi dia membela pernikahan anak, bukan pernikahan anak. Dia membela pernikahan sepupu. Dan dia selalu menyalahkan Barat. Dan lihat dia. Lihat,
Pria dengan salwar kamis putih ini namanya Gul Firas Khan dan dia dituduh oleh dia telah diidentifikasi oleh beberapa korban dalam skandal geng grooming Telford sebagai pemerkosa dan pelaku perdagangan manusia. Dan di sini dia sedang nongkrong bersama teman-temannya. Pria ini selain membela pernikahan sepupu dan segala macam hal lain yang hanya ada di kalangan Muslim, dia adalah seorang perwakilan Muslim. Dia bukan perwakilan Inggris. Mereka tidak peduli. Dia selalu bicara tentang Gaza dan semacamnya. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Inggris selain isu-isu yang berpusat pada Muslim yang sangat dekat dengannya. Jadi anggota parlemen itu mengklaim geng-geng grooming adalah narasi ekstrim kanan untuk menargetkan Muslim dan menabur perpecahan. Jadi ketika kita memiliki kesaksian dari ribuan gadis, bahkan menteri-menteri kiri dari partai buruh yang progresif pun tidak lagi membela atau menyangkal keberadaan atau bahkan besarnya skandal geng grooming ini. Orang-orang ini masih saja mengatakan ekstrim kanan, ekstrim kanan, ekstrim kanan. Jadi dalam keadaan seperti ini sangat wajar bagi masyarakat Inggris untuk marah kepada orang-orang ini dan berkata, jelaskan kepada kami mengapa Muslim tidak mengecam geng eksploitasi seksual anak. Kenapa? Seharusnya begitu. Lihat, kasus Sikh itu memang terjadi. Ya, itu adalah insiden sekali saja dan banyak orang Sikh mengakuinya. Tapi jika itu terjadi 5 atau 6 kali tahun ini, saya akan berharap komunitas Sikh mengecam setiap kali karena mereka membutuhkan revolusi budaya. Mereka perlu memberitahu orang-orang mereka bahwa ini tidak akan berhasil. Tapi yang dilihat para penjahat Muslim, yang mereka lihat adalah, ya kita punya orang-orang ini, semuanya akan menjadi kacau. Beberapa orang akan percaya, beberapa orang akan membela kami. Beberapa orang akan mengalihkan perhatian dengan mengatakan, hei, kamilah korbannya. Kamu bukan korban dalam skenario ini. Ratusan ribu gadis ini, merekalah korban dari hal ini. Dari mendatangkan kalian, dari komunitas kalian. Jadi mereka bisa terus mengubah narasi, terus mencari-cari alasan, terus membuat pembenaran, terus menyalahkan orang lain, dan tidak mau bertanggung jawab serta tidak mau mengecam. Ada beberapa orang yang mengecam di sana-sini secara acak. Itu tidak cukup. Kita butuh 100.000 kecaman, 100.000. Kita membutuhkan revolusi budaya di dalam komunitas Muslim yang tinggal di Barat, khususnya di Inggris. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Seharusnya ada perubahan budaya. Seharusnya ada pelaporan massal terhadap para pelaku ini. Tapi yang kita lihat, sama seperti komunitas Sikh, sama seperti keluarga Sikh, mereka semua saling menjaga. Mereka saling melindungi. Ya ampun, kalian tidak cukup marah. Kalian seharusnya jauh lebih marah dari sekarang. Jauh lebih marah lagi. Saya bilang kalau ini terjadi, kalau sebagian kecil saja dari ini terjadi di Pakistan, seluruh desa pasti sudah dibakar. Bukan berarti itu hal yang baik, tapi maksud saya, kalian harus sedikit lebih marah dari sekarang dan berhenti membiarkan politisi kalian memanipulasi kalian. Seperti yang dilakukan kepolisian Wales Selatan. Mereka bilang, kalian bisa, kami akan mengawasi. Kami akan mengawasi kalian. Dan kemudian seorang petugas polisi yang akan memutuskan kapan kalian sudah melewati batas. Pergi sana.